Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Besaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa dari pertanyaan Bapak Nandang. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Jadi kalau di rumah itu kadang-kadang kurang kompak kali ya. Misalnya saya bilang sama anak saya 3 kebetulan laki-laki semua. Jangan main HP aja ya kan gitu. Makanya mamanya suka nyeletuk, biarinlah hari libur ya kan gitu. Nah itu jadi semacam ada pembelaan ya. Atau misalnya ntar kalau udah lulus sekolah berikutnya mondok ya. Mamanya suka nyeletuk ya kan gitu. Biarin katanya ikutin anaknya aja. Nah itu gimana Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali Ustazah. Jadi ada triangle ini. Ibu, bapak dan anak. Komunikasi kadang-kadang nggak bertemu, saling membela begitu ya. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman kayaknya ya Pak ya. Tapi ini dirasakan pasti oleh setiap keluarga ya. Biasanya ayahnya marahin, ibunya yang ngebela dan saling membela. Nah, salah satu asas kesakinahan, kekompakan dalam rumah tangga itu al-ittihadu asasu fi aqdiz zawaj. Jadi persatuan, harus saling kompak, saling memahami itu adalah kunci kesuksesan rumah tangga. Ya, ayah sama ibu itu harus pendapat. Jadi nanti kalau biar nggak berantem depan anak kan jadi bingung. Ayah nggak ngebolehin tapi ibu boleh. Nah apa yang harus dilakukan? Ini sama kejadiannya seperti pengalaman saya sendiri. Anak saya baru usia 5 tahun. Ya, nggak boleh makan es krim ya, kata saya. Tapi sama ayahnya dibeliin es krim. Tapi sama Abi boleh katanya. Nah akhirnya kan ada pendapat yang bentrok ya, tidak saling menyatu gitu. Nah ini yang bisa jadi solusi adalah orang tua harus ngobrol, suami istri, dan kita bicara dengan baik begini. Ya nanti kalau misalkan kita pengen menerapkan suatu hal terkait anak kita, kalau bisa harus sepakat ya. Masalah es krim saja itu memang sepele. Tapi kan anak itu jadi punya pikiran kok orang tua saya labil ya. Yang satu boleh, yang satu enggak gitu ya Bu ya. Maka di sini harus sepakat. Jadi harus terus diadakan komunikasi yang baik. Dan kalau bisa ketika ayah bilang iya, ayah saya boleh makan es krim ya? Iya kata ayahnya, ibunya jangan langsung nanggepin. Nggak boleh gimana nih si ayah, emang ayah kamu nih kurang ajar nih katanya sama anak dan lain sebagainya. Gitu ya, menyalahkan ayahnya depan anak. Ya, ini kan jadi pertikaian juga, contoh yang tidak baik buat anaknya. Oleh karenanya kalau bertengkar, kalau beda pendapat, kalau ada hal yang kira-kira tidak sepakat, langsung cari tempat yang aman dan sepi. Tidak di depan wajah anak kita. Sini dulu ya, sini. Kenapa? Ayah ngebolehin makan es krim. Ya. Padahal mama udah ngelarang, gimana dong? Ya udah kita bilang kali ini saja ya, nanti hari-hari lain tidak boleh banyak-banyak. Seperti itu. Ya, jadi dicari momen penting, jangan di situ juga ngomelin. Ya sebenarnya ini pengalaman sih setiap orang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Sama kayak jodoh. Anaknya baru dapat jodoh. Kata ibunya bagus ya, kata ayahnya oh tidak, ibu diam, gak usah ngomong. Ini urusan ayah katanya. Ini kan menjadi anak itu tidak tahu harus mana yang dia ikuti antara ayahnya atau ibunya. Akhirnya dia mengikuti pendapat orang lain yang terkadang tidak maslahat buat kehidupannya yang akan datang. Ya, jadi orang tua itu sekali lagi Ustazah Nada sudah menyampaikan, Mas Agung sudah menyampaikan, komunikasi itu paling penting suami istri. Mau dalam hal apapun ya, biar nggak terjadi perselingkuhan, biar tetap setia, biar tetap sama-sama sepakat mendidik anak. Satu hal sebenarnya harus diterapkan adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan antar pasangan, seperti itu mungkin. Jadi bisa ditegaskan bahwa dalam rumah tangga yang tenang tidak dalam arti semuanya kelihatan silent begitu ya. Artinya perseteruan itu setiap saat bisa terjadi. Namanya rumah tangga ya, pasti ya, ada. Baik, terima kasih.